Episode 26. Hatiku hancur berkeping-keping. Mata Wulan melotot tidak percaya melihat pemandangan yang disuguhkan padanya itu. Air matanya mulai menetes seiring dengan keterkejutannya. Kotak bekal yang dibawanya terjatuh ke lantai hingga membuat suara yang lumayan keras. Bayu dan Manda tersentak kaget mendengar suara tersebut. Mereka langsung mengalihkan pandangan menatap ke arah pintu masuk. Bayu dan Manda kaget melihat seorang perempuan yang berdiri menatap mereka dengan air mata yang sudah membasahi wajahnya. "Wulan, bagaimana bisa?" ucap Bayu terkejut melihat Wulan yang berdiri di depan pintu ruangannya. Bayu tersadar dengan apa yang dilakukannya. Ia mendorong Manda menjauh darinya dan mencoba menghampiri Wulan. "Wulan, aku bisa jelaskan ini." Bayu mulai panik melihat Wulan yang menatap ke arahnya. Tatapan Wulan tersirat rasa sedih, marah, kecewa. Semuanya bercampur hingga Wulan sendiri bingung harus bereaksi seperti apa. Semua kecurigaannya ternyata benar. Semua pemikiran buruknya ternyata tidaklah salah. Wulan menggeleng-gelengkan kepala melihat Bayu yang berjalan pelan menghampirinya. Wulan melangkah mundur sedikit demi sedikit, tidak ingin Bayu menghampirinya. Bayu terkejut melihat respon Wulan yang menghindarinya itu. Bayu tidak ingin ini terjadi. Dia tidak ingin Wulan menatapnya dengan tatapan seperti itu. "Wulan, dengarkan aku dulu, aku mohon," ucap Bayu lirih berhenti mendekati Wulan karena tahu Wulan akan semakin menghindarinya. "Aku bisa menjelaskannya, Wulan." Wulan semakin melangkah mundur, lalu membalikkan badannya dan berlari meninggalkan ruangan Bayu. Ia tidak ingin mendengar ataupun melihat Bayu saat ini. Semua kepercayaannya saat ini sudah musnah. Dia tidak ingin mendengar penjelasan Bayu karena apa yang sudah dilihatnya tadi itu telah membuktikan semua kecurigaannya. Air matanya semakin mengalir tanpa bisa dihentikan olehnya. Semua pemikiran-pemikiran yang sempat ditepisnya itu langsung muncul di pikirannya. Ia kembali mengingat lipstik yang ditemukannya itu, lalu sikap Bayu yang berubah akhir-akhir ini. Semua ini pasti karena wanita itu, sehingga Mas Bayu berubah menjadi seperti itu. Sekarang ia sudah tidak bisa berpikir jernih. Bayu bermain di belakangnya bersama wanita lain. Sejak kapan ini semua terjadi? Apakah sejak Bayu pindah ke kantor ini? Apakah sejak Bayu yang menjadi pendiam beberapa hari lalu? Atau sejak Bayu keluar kota saat itu? Bayu saat itu pasti pergi bersama wanita itu. Mereka pasti telah bermain di belakangnya selama mereka di Bali saat itu. Kemungkinan itu membuat Wulan semakin pusing. Semua yang dipikirkannya mungkin saja memang terjadi. Karena selama itu Wulan hanya duduk diam seperti orang bodoh di rumah dan menunggu kepulangan Bayu yang ternyata mungkin saja telah mengkhianatinya saat itu. Selama di lift, Wulan hanya bisa menangis mengingat suaminya yang berjumbu mesra bersama perempuan lain.
Dan saat itu Bayu terlihat sangat bernafsu dengan wanita itu, membuat Wulan semakin menangis mengingat hal itu. Kenapa ini harus terjadi padanya? Apa yang telah dilakukannya sehingga Bayu mengkhianatinya seperti ini? Dia sudah berusaha menjadi istri yang baik untuk Bayu, menemani Bayu dari awal hingga sekarang, mengikuti permintaan Bayu untuk datang ke kota ini. Semua telah dilakukannya, namun Bayu malah berselingkuh di belakangnya. Kenapa? Wulan berusaha menahan isakannya, namun hal itu sulit. Setelah lift berhenti, Wulan langsung keluar dan berjalan tanpa memperhatikan sekitarnya, sehingga ia beberapa kali menabrak orang-orang yang dilewatinya. Wulan tidak peduli dengan makian dan ucapan marah orang-orang yang ditabraknya sejak tadi. Saat ini yang dipikirkannya yaitu menjauh dari Bayu sejauh mungkin. Wulan berjalan keluar dengan hati yang terluka. Air matanya masih mengalir deras. Namun sekarang Wulan menahan isakan tangisnya. Bayu saat ini sedang menunggu liftnya berhenti. Ia mengikuti Wulan sejak Wulan berlari meninggalkan ruangannya. "Kumohon, jangan pergi dulu," lirih Bayu, berharap Wulan yang belum pergi meninggalkan kantornya. Bayu ingin meminta maaf kepada Wulan dan memperbaiki hubungan mereka. Bayu tidak ingin kehilangan Wulan. Dia tidak bisa jika Wulan meninggalkannya. Raka yang saat itu masih berada di sana tanpa sengaja melihat Wulan yang berjalan keluar dari kantor. Matanya melotot kaget melihat Wulan yang berjalan sambil menangis itu. Raka berlari menghampiri Wulan. "Wulan, kamu kenapa? Apa yang terjadi?" tanya Raka panik melihat Wulan yang menangis hingga seperti itu. Sebelumnya Wulan terlihat baik-baik saja, namun sekarang Wulan terlihat hancur. Entah apa yang terjadi. Namun Raka merasa terluka melihat Wulan seperti ini. Wulan mendongakkan kepalanya pelan, menatap Raka yang memandang cemas ke arahnya. "Raka," lirih Wulan pelan. Ia kembali menundukkan kepalanya. Tangannya meremas kain baju di lengan Raka. "Bisa bawa aku pergi? Aku mohon," ucap Wulan lirih kepada Raka. Saat ini dia tidak ingin berlama-lama di sini. Ia ingin segera pergi dari tempat ini sebelum Bayu menghampirinya. Raka terkejut mendengar permintaan Wulan itu. Ia masih dilanda kebingungan karena tiba-tiba Wulan menjadi rapuh seperti itu. Namun Raka tetap menuruti permintaan Wulan karena dia merasa Wulan ingin segera pergi dari tempat ini. "Ayo kita pergi," ucap Raka sambil menggandeng tangan Wulan menuju mobilnya. Setelah Raka memastikan Wulan duduk di kursinya, Raka langsung melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu. Bayu yang ternyata mengejar Wulan sejak tadi langsung terkejut melihat Wulan masuk dalam mobil dan pergi begitu saja. "Sial," umpat Bayu, lalu berlari menuju mobilnya dan langsung menyalakannya. Dia melajukan mobilnya mengejar mobil yang dikendarai Raka itu. "Wulan, aku mohon, jangan tinggalkan aku," lirih Bayu yang takut Wulan akan menggugat cerai padanya dan meninggalkannya. "Sial, bagaimana aku bisa tidak tahu Wulan ada di sana," umpat Bayu sambil mengukur setir mobilnya berkali-kali. "Kumohon Wulan, dengarkan penjelasanku dulu.
gumam Bayu sambil memandang mobil yang diikutinya itu. Ia tidak tahu Wulan pergi bersama siapa, namun yang dipikirkannya saat ini adalah permohonan maafnya diterima oleh Wulan. Ia tidak ingin Wulan pergi meninggalkannya karena masalah ini. Wulan yang telah menemaninya dari titik terendahnya, Wulan yang selalu bersamanya dalam keadaan apapun, Wulan yang selalu mencemaskannya. Semua telah dilakukan Wulan untuknya. Namun ia dengan brengseknya malah mengkhianati Wulan dan bermain di belakang Wulan. Maafkan aku Wulan. Bayu mulai menyesali perbuatannya. Ia telah gagal menjadi suami yang baik untuk Wulan. Namun Bayu tidak tahu harus seperti apa jika perasaan cintanya sekarang terbagi juga untuk Manda. Ia bingung harus seperti apa sekarang. Tapi dia tidak ingin kehilangan Wulan yang telah bersamanya sejak awal. Bayu tidak bisa membayangkannya jika ia harus hidup tanpa Wulan yang selalu bersamanya itu. Tidak, jangan tinggalkan aku, ucap Bayu frustasi sambil mempercepat laju mobilnya mengejar mobil yang ditumpangi Wulan, terlihat semakin menjauhinya.